Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prasetyo. Selamat datang di ruang belajar. Tahu nggak sih, ada loh orang-orang yang hidupnya kaya raya tapi nggak perlu bekerja. Mungkin kalian berpikir pasti dia anak orang kaya yang sudah dapat warisan sehingga dia nggak perlu bekerja lagi. Kalian salah, dia bukan anak orang kaya. Mungkin sebagian kalian berpikir dia pasti bekerja di perusahaan besar sehingga dapat pesangon yang juga besar, maka nggak perlu lagi bekerja. Itu juga salah. Ada orang yang bukan siapa-siapa, bekerja juga seadanya, gaji juga kecil, tapi dengan cara yang tepat, dia punya kekayaan yang sangat luar biasa. Dan hebatnya, nggak harus bekerja. Ada yang tertarik untuk melakukan cara itu? Itulah yang dilakukan oleh sosok legendaris yang bernama Lo Keng Hung. Lo Keng Hung adalah contoh nyata segelintir orang yang bisa hidup kaya raya tanpa dia harus bekerja. Bukan karena dia menerima warisan, bukan pula karena dia mendapatkan pekerjaan yang besar kemudian dia mendapatkan pesangon setelah bekerja, tapi justru karena kecerdasannya. Lo Keng Hung terlahir dari keluarga yang tidak kaya raya. Buktinya, setelah tamat SMA, dia tak mampu melanjutkan kuliah. Kemudian dia pun bekerja. Dia bekerja dari tahun 1979 sampai dengan 1990 di sebuah bank swasta. Itu pun bukan sebagai direktur atau jajaran manajer yang keren, tapi hanya sebagai seorang staf. Karena gajinya yang kecil, setelah dia menikah, dia tak mampu membeli rumah. Akhirnya, Lo Keng Hung terpaksa tinggal di rumah yang ukuran 5x10, itu pun numpang. Rumahnya setengah permanen dan gak punya plafon. Itu menunjukkan bahwa Lo Keng Hung bukan terlahir sebagai orang yang kaya raya, tapi orang yang biasa-biasa saja, pekerja biasa, yang tapi dengan cara cerdasnya akhirnya dia bisa mengubah semuanya. Mungkin kalian bertanya, emang gimana cara yang dilakukan oleh Pak Lo Keng Hung untuk mendapatkan kekayaan tanpa harus bekerja? Mungkin juga kalian bertanya, seberapa kaya sih Pak Lo Keng Hung itu? Menurut beberapa informasi yang telah dirilis di media, di tahun 2024 ini Pak Lo Keng Hung itu mendapatkan dividen dari saham dengan nilai lebih dari 80 miliar rupiah. Menurut perhitungan yang dilakukan oleh majalah Market, kurang lebih penghasilan dividen yang diterima oleh Pak Lo Keng Hung di tahun 2024 ini sekitar 83,84 miliar rupiah. Yang terbaru pada tanggal 26 Juli 2024 yang lalu, dia menerima dividen dari PT Gajah Tunggal dengan nilai sekitar 9,05 miliar rupiah. Jadi sangat wajar dengan total penghasilan sebanyak itu Pak Lo Keng Hung itu nggak usah bekerja, nggak usah ngapa-ngapain. Pertanyaannya, sejak kapan Pak Lo Keng Hung bisa hidup tanpa bekerja tapi tetap kaya raya? Kurang lebih hal itu telah dilakukan oleh Pak Lo Keng Hung sejak tahun 1996. Sejak tahun itulah dia nggak lagi bekerja, tapi dia menjadi seorang investor saham. Dia tidak perlu lagi ngantor, dia cukup tinggal di rumah, melakukan apa yang dia sukai, tapi income-nya terus meningkat, tapi kekayaannya terus meningkat. Pertanyaannya, dari mana Pak Lo Keng Hung mendapatkan uang sebanyak itu? Jawabannya adalah melakukan investasi saham. Ya, itulah yang dilakukan oleh Pak Lo Keng Hung. Sebagai seorang pekerja, gajinya memang kecil, tapi dia punya visi besar. Pada saat ia bekerja dari tahun 1979 sampai dengan 1990, dia benar-benar hidup hemat. Dia tidak punya rumah, justru menumpang. Kemudian dia terus menabung, dan terus menabung. Setelah itu, dia mulai terjun di dunia saham. Menurut beberapa informasi, Pak Lo Keng Hung mulai masuk di dunia saham pada tahun 1989. Itu setelah dia bekerja beberapa tahun. Kemudian setelah punya modal yang cukup untuk masuk ke saham, itu pun dia dapat dari
menabung, dan hidup hemat. Masalahnya, di 3 tahun pertama, pada tahun 1989 sampai dengan 1992, dia tidak mendapatkan keuntungan dari investasi itu. Barulah pada tahun 1993 sampai dengan 1996, dia mulai mendapatkan keuntungan dari investasi sahamnya. Kemudian pada tahun 1996, memutuskan untuk tidak lagi bekerja, memilih menjadi seorang full-time investor saham. Ya, dia nggak lagi bekerja, tapi cukup dari rumah, cukup fokus membuat uangnya yang bekerja diinvestasikan ke sektor saham yang sesuai dengan perhitungan dia. Akhirnya dia menjadi benar-benar kaya raya. Mungkin kalian bertanya, berapa sih kekayaan total dari Pak Loh Keng Hoong? Agak sulit untuk melacaknya, tapi kita bisa mencoba melakukan kalkulasi dengan menghitung saham-saham apa saja yang telah dimiliki oleh Pak Loh Keng Hoong, kemudian menilai berapa valuasinya, berapa total uang yang sudah dia masukkan ke sektor saham tersebut. Ada yang menyebut lebih dari 3 triliun. Ada yang menyebut kurang lebih 1-3 triliun. Bahkan ada yang menyebut 6 triliun. Berapapun angkanya, intinya dia sangat kaya raya. Kita sendiri tahu bahwa di tahun 2024 ini, Pak Loh Keng Hoong mendapatkan bagi hasil atau dividen dari total saham yang dia investasikan itu nilainya fantastis, 83,3 miliar rupiah. Jika kita hitung kurang lebih 7 miliar setiap bulannya. Bayangkan, nggak perlu bekerja, nggak perlu ngapa-ngapain, cukup membuat uangnya yang bekerja untuk dia dengan cara investasi di pasar saham, tapi bisa mendapatkan penghasilan kurang lebih 7 miliar sebulan. Ini fantastis, bukan? Artinya apa? Bisa kaya raya tanpa bekerja itu bukan dongeng. Itu fakta. Ada orang yang mampu melakukannya, dan itu pun bukan orang kaya. Dia dulu hanya seorang pekerja. Pertanyaannya, bagaimana caranya beliau melakukan itu? Tentu saja kesabaran adalah kuncinya. Kita tahu sendiri Pak Loh Keng Hoong menjadi pekerja selama berapa lama? Dari tahun 1979 sampai dengan 1990. Selama 11 tahun beliau bekerja, beliau belum benar-benar masuk ke sektor saham. Selama 11 tahun itu dia menabung, dia hidup hemat. Barulah di tahun 1989 beliau mulai masuk ke sektor saham. Itu pun sampai dengan 1992 masih rugi. Baru mulai mendapatkan keuntungan dari tahun 93 sampai dengan 96. Setelah keuntungannya dirasa cukup, maka di tahun 1996 itulah ia memutuskan untuk tidak lagi bekerja. Artinya dia bekerja kurang lebih selama 17 tahun. Setelah 17 tahun bekerja, ia memutuskan untuk tidak lagi bekerja dan fokus menjadi investor saham. Apa kisah moral yang bisa kita dapat dari perjalanan hidup beliau? Siapapun kita, apakah kita hari ini menjadi seorang pekerja atau pengusaha atau siapapun itu, maka hal terpenting kita harus hemat. Kita harus bisa menabung. Kita harus punya uang yang cukup. Setelah uang kita cukup, barulah kita gunakan untuk investasi di sektor yang kita anggap relevan. Apakah harus ke saham? Enggak selalu. Sesuaikan dengan diri kita, sesuaikan dengan pengetahuan kita. Dan yang terpenting, investasi itu butuh waktu, butuh kesabaran. Saya punya teman yang dia dulu bekerja di Jepang kurang lebih 6 tahun. Setelah itu pulang dari Jepang, dia membeli kos-kosan yang berlokasi di area kampus, kurang lebih sekitar 10 kamar. Setelah itu kos-kosannya mulai laris, sampai dengan hari ini dia punya passive income yang 2 kali lipat dari pekerjaannya hari ini. Dia memang tetap bekerja, tapi dia mengatakan bahwa bekerja ini hanya sebagai passion, hanya untuk menjalani hidup, mengisi waktu. Ini contoh nyata bahwa nggak harus ke saham, asal kita tahu caranya, lakukan investasi di tempat yang menghasilkan. Itu keren. Ada lagi satu sahabat saya yang dia berinvestasi di sektor pertanian. Dia seorang PNS yang kemudian punya lahan pertanian yang juga nggak seberapa, kurang dari 1 hektar, kemudian sisanya dia sewa. Dengan cara pengelolaan yang tepat, dia punya tim, dia merekrut sekitar 25 orang untuk bekerja kepada dia di sektor pertanian itu, maka dalam setahun dia bisa menghasilkan kurang lebih 1,5 miliar. Ini sebuah kecerdasan. Dia tetap bekerja,
Tapi di saat yang lain dia bisa menghasilkan uang dengan jumlah lebih besar dari pekerjaannya. Ketika saya tanya kenapa masih bekerja, alasan dia simpel, ya saya ingin bekerja saja, ingin menikmati hidup. Beberapa contoh di atas memberi inspirasi pada kita. Untuk kaya itu nggak harus jadi pengusaha. Jadi investor itu bisa. Setelah kita menjadi seorang investor, barulah kita boleh berhenti bekerja. Dan di titik itu kita tetap bisa kaya raya tanpa harus bekerja. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.